jamaah kita telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala syirki wa akhrijni mukhraja syirki waj'alni minal muttaqin. Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha dzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpeganglah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah bersatu, yaitu orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah, mobil khusus masjid ada Pak Ketua memang, saya nanti Pak Basuki, ada juga saudara saya di sini jauh-jauh di Musyihat. Mana orangnya? Ada nggak orang? Itu dia orangnya. Ya, Mas Hadi Sultan. Beliau sudah ada belum? Saya kebetulan tanggal 27 sampai tanggal 4 Oktober yang baru melakukan hibah atau perjalanan ke Kerajaan Soviet, namanya Uzbek, Stalin komunis Soviet yang menjadi negara yang merdeka hampir sudah 32 tahun. Kemajuan yang dialami oleh Uzbekistan alhamdulillah sudah memperlihatkan, meskipun bandaranya masih kecil, tapi di 3 wilayah Tashkent, Samarkand dan Bukhara merupakan perkembangan Islam yang sungguh luar biasa. Nikmat Allah yang Allah berikan pada saudara-saudara kita, hampir 90% umat Islam yang ada di Uzbekistan. Bapak Ibu sekalian, pagi subuh ini saya minta memang didahulukan, karena setelah ini saya harus lari lagi satu tempat lagi. Ini agak maraton ini. Biasa kalau jelang-jelang pemilu itu banyak permintaan. Banyak apa itu? Banyak pesanan. Ya. Mengapa penting mempersatukan umat? Ada sebuah pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh atau lumpuh. Itu pepatah yang sudah lama dan terbukti usaha-usaha untuk di satu sisi mempersatukan umat itu penting, tetapi di sisi lain Bapak Ibu, usaha untuk mencerai-beraikan umat itu juga banyak. Apa contohnya? Umat kita dicerai-beraikan.
Contohnya yang sangat sederhana, kita sering diserang dengan radikal. Betul Bapak Ibu? Sementara ekonomi kita dikuasai oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi. Maka saya sudah mengingatkan di beberapa media, yaitu jangan ada radikalisme ekonomi. Apa yang saya maksud radikalisme ekonomi? Yaitu radikalisme yang sumber-sumber kekuatan ekonomi dikuasai oleh sekelompok orang. Buktinya dikuasai oleh sekelompok orang sudah banyak terjadi di berbagai daerah. Di Rempang kemarin kita MUI melakukan satu halakoh oleh Kementerian ATR BPN, Komnas HAM. Pekan depan insya Allah dihadiri oleh Kementerian Investasi, karena kemarin dia tidak bisa hadir. Ini akan terus kita gaungkan. Supaya apa? Supaya Indonesia yang kaya raya ini, Indonesia yang sumber kekayaan alamnya dari nikel, boksit, dan lain-lain itu tidak dikuasai oleh sekelompok orang. Karena ini milik bangsa Indonesia, ini milik rakyat Indonesia, ini milik negara Indonesia. Karena milik negara Indonesia, rakyat Indonesia, maka semua punya hak dan kewajiban menjadi negara yang miskin. Tidak pantas rakyatnya susah makan. Tidak pantas rakyatnya banyak yang anak-anaknya putus sekolah. Kenapa? Karena sumber kekayaan alam kita yang luar biasa, melimpah ruah. Bapak Ibu sekalian, yang mencerai-beraikan kita itu adalah kepentingan ekonomi sekelompok orang yang menguasai, kepentingan politik yang juga dikuasai oleh sekelompok orang. Apalagi mau membangun dinasti kekuasaan dari keluarga-keluarga tertentu. Berpolitik itu harus berkeringat, berpolitik itu harus dari bawah. Jangan mentang-mentang, ya kan, bapaknya penguasa, seenaknya aja mau berkuasa, gak bisa. Karena apa? Karena kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menguasai kekuasaan, sumber-sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dengan dasar Al-Quran surat Ali Imran 107 kan, 103 tadi, itu sebenarnya cukup menjadi alasan, bahkan sudah sangat kuat alasan kita untuk terus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah? Yaitu orang-orang yang sudah menyatakan dirinya bersumpah, orang-orang yang menyatakan dirinya berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh dicerai-beraikan oleh kepentingan-kepentingan sesaat, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Tidak boleh dicerai-beraikan, tapi harus konsisten untuk bersatu. Sebab kalau kita bersatu, Bapak Ibu sekalian, musuh-musuh atau orang-orang yang tidak suka kepada Islam sangat menyegani dan menakuti.
Tapi kalau sudah kita gampang bicara mereka, mereka akan tertawa, terbahak-bahak, menikmati, ya, menikmati apa? Menikmati, ya, bahwa mereka itu menikmati sumber kekayaan alam, sementara kita diadu domba. Jadi saya sering mengingatkan, kita jangan mau diadu domba, karena kita ini manusia terhormat, bukan domba kita ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini bukan domba yang mau diadu domba, tapi kita adalah manusia terhormat, manusia yang mulia, yang Allah memuliakan hidup manusia, karena kita bersatu, karena kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah, inilah yang kita maksud, salah satu dasar bahwa pentingnya membangun ukhuwah, karena ukhuwah itu adalah satu kekuatan yang dahsyat sekali. Apa buktinya bahwa ukhuwah itu merupakan satu kekuatan yang dahsyat? Buktinya adalah Bapak Ibu sekalian, Islam berkembang sampai ke Spanyol, sampai Andalusia, yang sekarang banyak peninggalan-peninggalan Islam, dan membuktikan bahwa Islam itu, ya, sampai saat ini kita menikmati betapa persatuan dan kesatuan itu penting. Tetapi amat sangat disayangkan, dunia Islam mengalami kemunduran tatkala sampai Ottoman Empire, kekuasaan Islam itu sudah sedemikian memuncak, terjadi pertikaian, perebutan kekuasaan, terjadi sengketa di antara tokoh-tokoh Islam, akhirnya dunia Islam mengalami kemunduran. Ingat Bapak Ibu, ini sunatullah, akan dipergilirkan Allah kepada siapapun kekuasaan itu, tanpa kecuali kepada orang Islam, non Islam, semua Allah berikan bukti-bukti kekuasaan Allah itu. Ketika orang-orang yang bersatu, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, dia akan kuat, karena itu sunatullah, tanpa kecuali. Kenapa? Karena orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agamanya masing-masing, khusus bagi kita umat Islam yang berpegang teguh kepada tali agama Islam, maka kita juga punya hak untuk bersama-sama membangun negara ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan di rahmat Allah, itu sebabnya Al-Quran mengingatkan kita, yaitu orang yang mampu bersatu, menggalang kekuatan ukhuwah itu ialah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu jelas. Ketika kita bercerai-berai, ketika kita saling memfitnah, saling menuduh, saling mencela, kampret, apa gitu, cebong, apa lagi, aduh. Nah, ini berarti sebuah pertanda bahwa kita telah larut, bahwa kita telah terbawa arus oleh adu domba yang berseliweran di media sosial. Bapak Ibu sekalian, anggaplah ini sebagai bagian dari dinamika perjuangan umat dan bangsa kita, dan kita tidak boleh larut dengan adu domba itu. Dalam konteks itu Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kalau ada berita yang datang kepada kamu, baik di telinga kamu sendiri, baik di media sosial maupun di sumber berita lain, apalagi dibawa oleh orang fasik, dari orang-orang fasik,
fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Karena itu periksalah oleh kamu terlebih dahulu. Bertabayyunlah kamu, kata Allah. Agar apa? Agar kamu tidak berbantah-bantahan karena berita itu. Karena berita fitnah, bohong dan adu domba itu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Supaya kamu tidak bergaduh-gaduhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi pentingnya tabayyun itu, pentingnya klarifikasi itu adalah bagian dari perintah Allah dalam Al-Quran. Siapa yang hafal ini ayat? Pak Ketua Forum, hafal nggak ayat? Apa surahnya? Ini surahnya sudah sering dibaca oleh para ustaz kita. Adakah yang tahu Quran surat apa, ayat berapa ini? Coba saya tunjuk tangan ini. Ada yang tahu nih? Al-Hujurat ayat? Ini ayat berapa? Al-Hujurat ayat 8. Betul ya? Nggak salah ya? Coba dicek itu sama mesin Google itu. Benar ya? Nah ini penting ini, karena ini senjata yang menurut saya ampuh untuk mempersatukan kita. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai karena baca di media sosial ditelan-telan begitu aja beritanya, sehingga kita bercerai-berai. Ya Bapak Ibu sekalian, ini salah satu ayat yang menurut saya sering dilupakan oleh umat Islam. Yang dia langsung ingat itu apa? Informasi di medsos langsung copy paste, setelah copy paste langsung share. Nah ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati terhadap berita-berita yang mengadu domba di antara kita umat Islam, terutama di jelang pemilu ini. Ya, tahun pemilu ini kan tahun apa yang namanya? Tahun yang suka menyebarkan gosip kan, betul ya? Begitu gosip ada, langsung ditelan-telan beritanya, sehingga apa? Sehingga terjadi pertikaian di antara kita. Ya, jadi terus bagaimana? Saya sering ditanya sama jamaah kita, Pak Sekian, gimana caranya kita menghadapi pemilu ini? Ya banyak bertebaran, lihat orangnya bagus nggak? Jadi jangan hanya lihat di media sosial aja, lihat orangnya suka bersilaturahim tidak? Orangnya suka bertabayun tidak? Itu salah satu cara kita untuk melihat orang. Orangnya suka bersilaturahim, kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kita bersilaturahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, perbaiki hubungan di antara kamu. Ini Quran surah apa ini? Quran surah Al-Hujurat lagi nih, ayat 10, betul ya? Yang tadi ayat berapa? Ayat 6. Gitu. Jadi sudah 2 ayat yang harus kita ingat ini, jangan lupa ya. Karena apa? Karena kita sedang berbicara tentang membangun ukhuwah sebagai kekuatan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Sebaliknya, meninggalkan ukhuwah, menginjak-injak ukhuwah, itu artinya menginjak-injak harkat dan martabat kita sebagai manusia. Karena Allah menciptakan manusia itu pada hakikatnya wajib membangun ukhuwah sebagai fondasi untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Bangsa-bangsa di dunia itu telah terjadi degradasi, telah terjadi kehancuran, antara lain Uni Soviet yang sudah hancur berantakan dengan kekuasaan Stalin komunis, yang saya menyaksikan salah satu negara di Uzbekistan itu peninggalan Stalin dan komunis itu luar biasa. Tapi alhamdulillah peninggalan Islam pada abad ke-7 ke-8 itu masih terpelihara dengan baik. Satu di antaranya yaitu
berziarah ke makam Imam Bukhari. Yang makam Imam Bukhari ini di masa Uni Soviet jadi hutan belantara. Ke Uzbekistan, ya, maka Soekarno bilang, saya mau datang, tapi tolong tunjukkan di mana itu makam Imam Bukhari. Mana itu makam? Sempat kira-kira mau ngambek lah gitu ya, istilahnya. Akhirnya ditunjukkan, barulah setelah itu sampai sekarang sedang dibangun masjid yang megah besar sekali. Masya Allah, luar biasa. Imam Bukhari, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu perawina hadis yang sangat populer dan ahli. Yang ketika dia masih masa remaja dahulu kala, dia haji bersama ibunya. Ibunya mendoakan dia seorang anak yang soleh, dan jadilah dia tinggal lama di Mekah, kemudian mempelajari banyak hadis, ribuan hadis, yang sampai sekarang Imam Bukhari itu kita kenal seorang ulama yang ahli dalam bidang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang salah satu kotanya namanya kota Bukhara. Kota Bukhara itu adalah kota kelahiran Imam Bukhari. Jadi Bapak muhibah ke Uzbekistan nanti supaya menyaksikan langsung. Karena beda kalau saya bercerita begini, ya, dengan kalau melihat langsung, sangat beda sekali. Saya 100 kali bercerita dibanding dengan 1 kali Bapak Ibu melihat. Lebih ampuh 1 kali Bapak Ibu melihat daripada saya bercerita 100 kali. Bukan berarti Bapak Ibu tidak percaya dengan cerita saya, dan melihat itu yang disebut dengan ainul yakin akan sampai kepada hakul yakin yang diawali dengan ilmu yakin. Itu bedanya kalau melihat. Sama seperti Bapak Ibu kalau melihat, dan di antara kita ini bersilaturahmi seperti ini, kita saling melihat, itu biasanya akan membawa satu manfaat dan barokah yang lebih baik dibandingkannya Bapak Ibu bercerita. Misalnya Bapak Ibu bercerita di rumah, tadi apa ceramahnya Ustadz kita? Paling Bapak Ibu bercerita sama Ibu, atau Ibu bercerita sama Bapak. Beda kalau Bapak Ibu langsung melihat seperti kehadiran kita pada kesempatan ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kekuatan ukhuwah kita ini adalah kekuatan yang harus kita bangun dari keyakinan akidah yang kuat, berpegang teguh kepada akidah yang benar, bukan berpegang teguh kepada Mbah Google. Tahu Bapak Google kan? Ya, aku berpegang teguh kepada apa yang ada di medsos, atau Bapak Ibu berpegang kepada kata orang. Tetapi apa yang diperintahkan Allah dalam Quran, itulah hakikat sebuah ukhuwah yang betul-betul tertanam, terpunjam dalam diri kita masing-masing. Dan ini akan melahirkan satu kekuatan di dunia, bahkan kekuatan di akhirat. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dalam Quran lagi pada surah Al-Maryam ayat 96. Kata Allah begini dalam ayat, Innal ladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat, salah satu ciri orang beriman dan beramal soleh itu ialah amal solehnya lewat silaturahim. Karena ayat Allah ini mengatakan innal ladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahman. Allah menanamkan rasa kasih sayang, ukhuwah di antara mereka. Jadi Bapak Ibu jangan berhayal ukhuwah kita akan kuat kalau iman kita keropos. Karena itu kenapa Rasulullah kuat perjuangannya? Karena Rasulullah itu membina akidah sejak awal. Karena kekuatan akidah itu yang menggerakkan hati umat. Kekuatan akidah itu yang menggerakkan, ya Bapak Ibu sekalian, menggerakkan jamaah-jamaahnya Rasulullah. Salah satu tokoh yang terkenal waktu itu adalah Arqam bin Arqam. Yaitu Arqam ini adalah sahabat Nabi yang
di mana rumah Arkom ini dijadikan sebagai pusat pembinaan ukhuwah dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya kita, Bapak Ibu, apakah kita akan mampu mempertahankan ukhuwah kita? Apakah kita akan mampu menjadikan ukhuwah kita ini sebagai kekuatan di tengah suasana hiruk-pikuk politik? Maka jawabnya tentu ada pada diri kita masing-masing. Saya sering mengatakan, ya, pilihan politik boleh beda, pilihan nyalek boleh beda, tapi ukhuwah nggak ada pilihan. Saya sering titipkan ini Bapak Ibu, ukhuwah tidak ada pilihan. Bagi saya ukhuwah itu harga mati. Jadi karena itu jangan kita Bapak Ibu hanya berbeda pilihan. Suami istri berantem. Nah ini, ada nggak suami istri yang berantem gara-gara pilihan? Ada nggak Ibu? Ada. Malu kita, malu. Dia pilihannya A, B, C, D, tapi kemudian gara-gara pilihan yang beda dia berantem suami istri. Baper namanya, baper. Iya kan? Sampai dia mati-matian mau mempertahankan. Terus kalau si A menang, dia dapat apa? Ternyata nggak dapat apa juga. Nah, ini namanya baper kita. Karena itu yang perlu kita camkan, kenali orang kita dengan baik, kenali track recordnya dengan baik, ya, kenali komitmennya supaya apa? Dengan dasar itu kita rasa ukhuwah kita semakin kuat. Amin. Berarti ini sudah jelas jamaah kita ini. Ya, soal aminnya apa kalau sudah ditafsirkan itu sudah jelas berarti. Beda kan? Ini yang jawab ini ketua forum tadi. Kalau ketuanya udah jawab amin berarti semua sudah selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, doa silahul. Doa itu senjata yang ampuh bagi orang beriman. Di saat tenang, di saat suka, duka, doa itu senjata yang paling ampuh. Kalau kita di saat perang, senjata yang paling ampuh itu berdiri. Coba. Tapi di saat kita tenang, perang apapun, maka doa itu senjata yang paling ampuh. Kalau dari 270 juta umat Islam, sekitar Indonesia, umat Islam 220 juta, masa sih doa kita dari dijawab oleh Allah? Kan begitu? Ini kemana doa-doa para ulama, para ustadz awin, para aulia? Kemana doa-doanya? Kenapa belum dijawab oleh Allah? Mungkin ada 3 kemungkinan. Di satu sisi, doa itu memang langsung dijawab oleh Allah. Di sisi lain, yang kedua, doa itu ditangguhkan oleh Allah. Allah mulia. Kira-kira kita ini diberi ada kesabaran atau tidak? Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, doa itu nanti di akhirat baru Allah kabulkan, yaitu doa kebahagiaan sebagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang dikabulkan Allah di dunia, dan kemudian di akhirat wa fil akhirati hasanah. Jadi di akhirat kita menikmati kebahagiaan itu karena doa-doa Bapak Ibu sekalian yang telah diberikan pemimpin yang mampu melindungi umat, mengayomi umat, dan mempersatukan umat. Amin ya rabbal. Mungkin itu Pak Tuhan. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Nanti kalau ada kesempatan lain, saya boleh hadir di masjid ini. Yang saya melihat kompak, begitu bersatu bersama. Insya Allah ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mempersatukan kekuatan umat kita. Sekali lagi saya mohon maaf pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dilanjutkan oleh panitia dengan sambutan-sambutan sekaligus memperkuat rasa ukhuwah di antara kita. Sekali lagi mohon maaf, walaupun minkum, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nasrun minallah fathul qarib.
Allahumma wafiqni wa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Ini beliau akan ke depan, tapi sebelum ke depan kita akan foto dulu. Ibu-ibu jangan, Bapak Ibu kemana-mana. Ada Bank DKI nanti akan bagi-bagi souvenir. Tenang aja, Bapak. Ayo, bismillah. Bank DKI. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan, saya hormati Pak Ustaz Amir Shah yang tadi beliau adalah Sekjen MUI Pusat. Sekjen MUI Pusat. Kemudian Bapak Ustaz di sini telah hadir, alhamdulillah, Pak Ustaz Akif, Pak Ustaz Yasin, Pak Ustaz Masra Hadi dari Betul Al-Mujahidin dan Ustaz lain, alhamdulillah. Ini luar biasa berkah. Hari ini juga kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Bapak Profesor Badrullah Akbar. Beliau sangat atensi yang luar biasa memberikan support pembiayaan Bank DKI Syariah. Hari ini menyumbangkan 10 juta, alhamdulillah. Saya dengar nih katanya setiap ada momen-momen tertentu beliau akan menyumbang juga, termasuk nanti ibu yang 20 pertama akan mendapatkan 100.000 ibu tabungan 20 pertama. Jadi habis ini ibu ke tempat bosnya Bank DKI dan kemudian nanti ibu akan mendapatkan tanda tangan yang diperlukan dan pembagian bukunya itu di minggu depan Pak Azhar. Ambil bukunya itu di minggu depan. Hanya yang 20. Yang 20 itu isinya berapa Pak? 20 juta. Ini kan berlaku untuk Bapak dan Ibu-ibu. Bu Pak, ini sungguh sangat luar biasa karena beliau menginisiasi kita untuk kita bisa menabung agar kita jangan kalah dengan kampung di mana itu yang di Jombang itu ada 56 sekian tahun nabung sama-sama berangkat umroh. Ibu dan Bapak ada yang bersedia umroh? Alhamdulillah, jangan khawatir, kita bismillah. Hari ini kita daftar, tabung, langsung insya Allah 5 tahun lagi kita berangkat sama-sama. Percayalah, pasti bisa. Orang yang di sana aja Pak, namanya di kecamatan Ngoro, di kampung. Kita yang di sini harus bisa insya Allah. Nah, Bank DKI ini memberikan motivasi kita untuk nabung di Bank Syariah. Nah, perlu diketahui, kebetulan juga Pak Profesor Badrullah Akbar ini komisaris utamanya Bu. Beliau ini adalah kebetulan aktivis di masjid ini. Beliau setiap subuh itu kalau ibu lihat paling belakangan beliau itu keluar dari masjid. Saya nggak tahu dan khawatir habis ini kita dengarkan sambutan dari Ketua Perkomas. Insya Allah minggu depan, insya Allah nggak tahu apa betul enggak, itu di masjid mana? Al-Furqon itu Pak Badar Nasir. Jadi sekaligus ada bazar, sekaligus juga ada pembagian buku tabungan yang hari ini daftar, Ibu ya. Nah kita sama-sama, yuk kita nabung, insya Allah yang lain aja bisa berangkat umroh, kita juga harus bismillah harus bisa berangkat umroh. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mewakili DKM Baitul Mukminin menyampaikan permohonan maaf dan segala sesuatunya apabila ada yang dirasakan kurang untuk penyambutan Bapak dan Ibu. Dan kami sangat bangga hari ini Bapak dan Ibu tetap duduk rapi sampai nunggu terakhir nanti dari petunjuk-petunjuk dari Ketua Perkomas. Baik, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah menyampaikan arah-arahnya. Selanjutnya pada Ketua Perkomas Bapak Haji Ibnu Sulaiman untuk menyampaikan sambutannya.
semangat tuh, terus semangat. Karena dengan kiranya ibu bapak-bapak, insya Allah menembus langit-langit sampai langit ketujuh. Ya salam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman wa zidni. Hadirin yang dirahmati Allah, mobil khusus Pak Haji, pengurus dari Masjid Baitul Mu'minin yang hari ini hadir, yang di pojok sana itu Pak Haji, ya kan? Cuman mojok dulu, awas hati-hati jangan mojok dulu ya. Staf-stafnya yang telah menyediakan fasilitas untuk kita, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketua yayasan dengan pimpinannya yang hari ini hadir. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini hadir para DKM dan seluruh para DKM yang terus berlomba-lomba mengajar kebajikan astabiqul khairat dalam rangka mengejar satu unta merah nanti di yaumil akhir. Ajak jamaahnya terus aja jamaah pesan. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami cintai para DKM dari RW 1 sampai RW 10 yang hari ini hadir, yang kami cintai, jangan pernah merasa bosan. Ajak juga berikut ibu-ibu majlis taklim, ajak kuliah terus, mudah-mudahan dengan ibu mengajak insya Allah ajak nanti dari Mas. Juga para pengurus pembina dari pada Perkomas yang kami cintai, yang terus mendorong Perkomas menjadi lebih baik, yang tidak saya sebut satu persatu namanya. Di sini mungkin ada Pak Toto sebagai pembina kita, serta jamaah yang kami cintai, yang kami hormati, yang juga tidak saya sebut satu persatu namanya, yang kami cintai dan kami hormati. Wabil khusus, jadi di sini ya komisaris dari Bank DKI yang hari ini luar biasa mensupport Perkomas dalam rangka mendorong bersama dakwahnya dari Bank DKI. Mudah-mudahan amal ibadah daripada Bank DKI juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. DKI Syariah di pahlawan emosi, karena Bank DKI Syariah itu sudah kita miliki 3 rekening. Insya Allah ini rekening yang paling baik dan terbaik, karena berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya berhaji dan berumrah. Nanti akan disediakan seperti yang Pak Toto ya. Mudah-mudahan kita terus berkoordinasi dengan Bank DKI, karena Bank DKI ini merupakan rekening yang dipergunakan oleh Boti, imam, serta marbot, guru ngaji, serta pemulasaraan. Jadi kita sudah ada 4 rekening di situ. Mudah-mudahan ini rekening yang paling hebat nanti. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kami sampaikan, mudah-mudahan dengan keimanan kita, Islam kita, dan ihsan kita, dan terus kita istiqomah. Dengan istiqomah itu mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, dan kita sebagai pekerja
mudah-mudahan mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah SAW. Juga sekali lagi ketika mengajak dari teman-teman yang soleh dan solehah ini, insya Allah Masjid Baitul Mu'minin sebagai saksi kita dipertemukan nanti di yaumil akhir. Amin. 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 Hadirin yang dirahmati Allah, tidak berpanjang lebar saya, hanya ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Satu, mengenai BPAD kita. BPAD kita ini belum selesai Bu, Pak, di masjid di 28 masjid belum selesai. Mudah-mudahan nanti ada seseorang yang akan menolong kita, ya, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. BPAD itu kita akan selesaikan semua, dan PKS di setiap masjid akan kita selesaikan semua. Insya Allah sudah ada tanda-tandanya, karena ini adalah penting status tanah-tanah di masjid. Insya Allah nanti akan ada yang membantunya. Ya. Dua, mengenai masalah boti, sekali lagi saya informasikan tanggal 15 sudah harus diinformasikan, karena tanggal 15 lewat juga nanti. Ya, Ibu kasih tahu sama DKM-nya, informasi tanggal 15 boti harus diinformasikan. Maksudnya LPD-nya dibuat, batas waktunya tanggal 15. Dan yang ketiga, besok kita berada, Sabtu besok kita berada di Masjid Al-Furqan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Bahtiar Nasir. Karena hari ini kita terbagi dua. Di Transito Pondok Kelapa, DMI itu mengadakan juga Ustaz Pak Bahtiar Nasir. Jadi ada yang kesana nih, ya kan, sebagian ada kesana. Juga para DMI yang di wilayah nggak sini, jadi kesana nantinya. Itu aja informasinya tuh, ya. Mudah-mudahan nanti besok kita bertemu di Al-Furqan dengan basarnya. Ajak sekali lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, kepada Forkomas Jaya. Forkomas Jaya. Nah, demikian kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan majlis taklim kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala wa ta'ala syahadatina bi Rasulillah ma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sallim asrar wa riyadil akhir wa bi'tati babi sayyidina Muhammad al-Mutar wa ala alihi wa ashabihi ala billahi dhalil. Subhanallahumma wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa ta'ala biha salam wa ayyuhu da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian acara ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita akhiri dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Mu'minin takbir. Agungkan asma Allah takbir. Forkomas takbir. Bang DKI takbir. Enggak, ini dapet ya. Hanya kita mau rapatin terus. Dapet itu. Lagi ada komisaris. Sahabat haji Bang DKI udah dikirim DKI. Forkomas nggak ada rekening ya? Udah ada. Ini nama Omah. Ini kami mewakili teman-teman jamaah Forkomas. Ucapan terima kasih atas semua atensi yang disampaikan oleh Bang DKI Syariah. Saya berharap apa yang sudah dilaksanakan ini terus Pak ditingkatkan, karena teman-teman antusias sekali itu untuk program umroh. Mudah-mudahan Pak yang namanya niatnya sudah muncul, biasanya tidak terlalu sulit lah untuk terus meneruskan sampai kita sama-sama berangkat. Terus mohon izin Pak, mungkin ada hal yang disampaikan. Alhamdulillah ini kan kegiatan ketiga kita sama Forkomas ya, dan saya melihat Forkomas adalah satu lembaga atau perkumpulan yang organisasi yang bagus banget untuk perkembangan umat, apalagi tadi temanya sesuai itu ukhuwah. Nah, mudah-mudahan Bang DKI dapat terus mendampingi kegiatan Forkomas. Besok kita tanggal 17 ya, insya Allah ya, kita juga akan hadir di sana.
pun demikian kita berharap nggak cuma haji umroh, tapi kita juga ada tabungan kurban. Kita juga tadi berharap bisa mengembangkan perekonomian umat lewat masjid. Nanti kita bantu permodalan lewat itu sih. Terus ada, kalau nggak salah ada tabungan untuk orang memiliki emas ya? Ada pembiayaan kepemilikan emas, ya dimana kalau beli emas harga sekarang kan naik terus tuh, mendingan kita cicil, nanti di ujung dijual dapat untung besar. Jadi harganya harga sekarang nih ya? Harganya harga saat luar ini. biasa menarik. Ya, misal belinya di bawah 1 juta, 1 tahun naik jadi 1 juta berapa kan keuntungan di situ. Ini ibu-ibu di sini tuh emas itu. Nah, ya Mas Toto, Mas. Makasih. Ya Pak, terima kasih. Sampai sukses buat Bapak. Duri lagi di anti duri. Ya, demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ikut pelatihan bahwa harga emas itu akan naik di September. Juli, jual di September. Itu ada pelatihan yang waktu itu saya ikut. Alhamdulillahnya mungkin terjadi kali ya. Beli 650, jual 1.100.000. Oh. Dan sekarang masih naik turun aja tuh. Nah, kalau emas pasti naik terus. Dan emas pasti trennya naik terus. Cuman emas Pulau Gadung yang turun. Enggak ada Mas, di Pulau Gebang Mas apa? Pulau Gadung. Saya pasti pasti itu. Mas Toto. Keuntungannya itu sih kalau PKB sih.